Selamat sore Mbak Wiji. Selamat sore Gimana waktu kabarnya? Indonesia Barat. Sehat ah? Alhamdulillah, sehat. Saya senang sekali karena udah lama nggak ketemu sampean karena seringnya di Jakarta. Mbak Wiji ini, Jabodetabek. wah ini senior luar biasa di teman-teman Wah, jaringan ini. NGO ya. Senior. Itu nasional, dari mana-mana pada kenal. Mau akademisi, mau aktivis, mau apapun guys. Enggak, ini pemirsa ini masuk ke ya, udah kenal aku. Udah kenal aku. Oh ya, nanti kan yang kenal-kenal jadi lihat. Gimana, sehat ya, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Ini di Jakarta betah. Oh, urusannya bukan betah atau tidak Oh sih. gitu ya. Kan terikat lokasi rumah sakit, jadi Oke. sudah Tapi dijalani. aman kan? Aman-aman. Oke, karena Mbak Wiji baru di Jogja dan beliau ini salah satu aktivis yang getol terhadap isu rokok. Jadi karena ini mau mendekati tanggal 31 Mei ya, Mbak. Nah, itu Ya. semacam ada peringatannya. Saya lupa itu sebutannya, ada singkatannya agak panjang. Nah, beliau nanti ngulik-ngulik ya. Oke. Saya kan oke. tanya jadi ada alasan, oh lupa. Oke, jadi prolog aja. Jadi teman-teman kalau pernah lihat dilarang merokok misalkan di tempat umum atau ada larangan di tempat umum gitu, kan dulu nggak ada, sekarang ada. Nah itu salah satu perjuangan Mbak Wiji dan teman-teman. Nah di Jogja ini ada namanya JSTT ya Mbak, Jogja Sehat Tanpa Tembakau. Lalu ada komunitas-komunitas lain, organisasi lain yang juga mensupport adanya kawasan-kawasan tanpa rokok gitu. Kira-kira itu. Nah itu alasannya apa ya? Nanti biar sedikit dikulik. Itu ya Mbak. Oke, masuk ke. Siap. Oke. Ini sebenarnya dulu. Kenapa isu rokok ini penting? Kenapa ini menjadi, kan kalau dulu biasa orang ngerokok ya gon-gon lalu di tempat dekat anak kecil ya juga nggak masalah atau apa. Problemnya apa gitu loh. Nah mungkin bisa dia nih saat ini kok ini menjadi problem. Oke, kalau ditanya kenapa isu rokok, isu tembakau itu penting, ya karena itu bagian dari cara kita menjunjung, menghormati kemanusiaan. Jadi salah satu bagian hak asasi manusia itu kan hak untuk hidup, hak atas hidup, dan hidup pun dengan standar yang layak. Salah satunya kalau ngomong di lapis kesehatan ada hak untuk mendapatkan udara yang bersih, sehat, aman. Salah satunya ya kemudian tidak yang tercemari atau dicemari karena sengaja tuh, bukan tidak sengaja oleh polusi. Yang satu asap polusi itu adalah asap rokok. Kalau ngomong kenapa pentingnya itu karena hak atas kesehatan itu bagian hak asasi manusia yang ya itu berlaku tidak hanya di Yogyakarta, di Indonesia, tapi di seluruh muka planet bumi ini. Jadi selama kita hidup di bumi, di planet ini, ya kita punya kewajiban untuk urun, menjunjung, menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya ada hak asasi atas kesehatan, hak asasi atas udara bersih, sehat. Sebenarnya kalau kemudian kita tarik ke masa-masa sekarang, tidak hanya udaranya, tapi juga tanah, air. Karena seperti teman-teman tahu, polusi dari rokok, baik yang konvensional yang dibakar tembakonya maupun yang hari-hari ini sayangnya marak digunakan oleh teman-teman yang kita temui sehari-hari dari rokok elektrik itu juga mencemari air. Kalau zaman aku kecil ya teman-teman, ini pemirsa teman-temannya Mas Arief Sugeng Widodo ini, mungkin teman-teman nggak tahu yang namanya gurem ya, gurem. Yang sering di ayam ada itu. di ayam itu, yang bikin ayamnya nggak tahu mereka merasa terganggu nggak ya, tapi kalau manusia kena gurem itu pasti terganggu. Nah salah satu yang bisa digunakan untuk meredam keberadaan gurem itu tembakau.
Kemudian juga kalau petani ngomong pestisida, insektisida, salah satu yang digunakan adalah tembakau. Jadi ketika dia sampai ke perairan, dia juga menjadi racun yang bisa mematikan biota yang ada di air. Dari sungai, danau sampai ke laut. Itu soal ininya ya, nikotinnya itu. Tapi juga ada soal plastiknya. Bungkus kemasan rokok ada plastiknya. Filternya ada plastiknya. Silakan nanti teman-teman cari, googling, berselancar berapa lama butuh waktu untuk mengurai plastik itu supaya kembali ke elemen-elemen, unsur-unsur yang ramah kepada bumi. Suwe, Mas. Pencemaran di tanah, air, udara itu. Dan kalau ngomong udaranya sendiri, bukan cuma asap tangan pertama yang dihidup itu, tapi juga ada asap tangan kedua. Yang kalau sekarang teman-teman nyebutnya asap rokok orang lain, tangan kedua, second hand. Tapi yang sering orang lupa ada lagi asap tangan ketiga, yang nempel di entah gorden, entah di permukaan kursi, sofa, yang itu juga hilangnya lama. Jadi kalau ada laki-laki dewasa merokok, kemudian dia kebetulan pulang ke rumah, gendong keponakan, anak, cucu, apa lagi ya kalau hubungan di rumah itu, keponakan, anak, cucu, adik, mungkin adik yang selangnya jauh itu, yang nempel di bajunya itu tetap bisa terhirup ya, kalau anak-anak bahkan terhirup oleh mereka. Jadi polusinya itu nggak ada ambang batas aman. Bukan hanya yang kelihatan asap tangan pertama, asap tangan kedua, tapi yang sering orang lupa asap tangan ketiga. Jadi itu kalau ngomong kenapa penting untuk diperhatikan, untuk ditanggulangi, untuk diredam, ya karena itu. Yang kena dampak bukan cuma si perokoknya. Loh kan aku merokok pakai duitku dewe. Iya, tapi asap rokokmu itu kemana-mana, mencelakakan orang lain juga, mencelakai makhluk lain juga, yang ada di air dan di tanah. Dan efeknya nggak main-main. Kalau teman-teman ingat ada iklan layanan masyarakat, seorang ibu, aku lupa namanya, tapi nanti bisa dicari, yang kerja di restoran, di warung makan. Dia tidak merokok, tapi lehernya jadi bolong oleh kanker karena paparan asap rokok orang lain yang dia terima. Berarti isunya ini soal lingkungan dan juga kesehatan ya. Itu menjadi isu substansial yang kelihatan. Di luar isu-isu. Tidak hanya manusia, tapi makhluk-makhluk lain. Kan kita ngomong tidak hanya sama manusia, tapi sesama makhluk. Dan itu ekosistem bumi itu, planet bumi itu, semua jadi sengsara karena konsumsi, distribusi, dan produksi rokok itu. Nah, dulu di awal tahun 2000-an itu kan iklan-iklan rokok kan banyak ya, bahkan jadi sponsor olahraga. Itu dulu skripsi saya itu. Aku kok Sicily ya? Ya, Kamu co? Ya, nama judulnya Paradoks Rokok dalam Pengaruh Kapitalisme. Gile. Kamu co? Dulu gitu. Nah, ya, cuma ini menarik karena dulu banyak, setelah itu mungkin mulai perhatian, nggak boleh di luar negeri juga dibatasi macam-macam. Akhirnya mungkin aktivis juga mulai protes, mulai dibatasi gitu kan. Pemerintah juga gitu. Tapi sejauh ini kan sudah banyak peraturan juga ya, mungkin beberapa yang membatasi soal iklan rokok, membatasi soal apalagi ya, mungkin penjualannya atau apa ya, lalu apalagi mungkin beberapa peraturan distribusi, promosi, konsumsi. Ya itu. Lalu soal dulu saya ingat betul, saya itu mengutip waktu itu di surat kabar waktu itu, entah KR entah apa itu dari perusahaan itu, ya pasar kita itu ini pelajar, pasar potensial itu dulu loh, padahal tahun 2000 itu loh kan. Makanya itu dulu kan event-event untuk remaja kan banyak. Nah, saat ini nggak tahu, mungkin mulai berkurang, tapi gimana situasi saat ini seperti apa Mbak untuk konteks hubungan ini bukan di rokoknya lagi, bukan ini isu lingkungannya masuk, saya masuk, tapi problem saat ini itu untuk menanggulangi itu seperti apa, dukungan pemerintah, dukungan swasta, dukungan apa seperti apa, atau sebenarnya masih pada bingung ini.
Gimana ini? Ini teman-temannya Mas Sugeng masih ada yang main X nggak ya? Twitter? Ya mungkin masih saya sih nggak main dari dulu, Mbak. Aku nggak familiar. Jadi kalau teman-teman buka medsos, salah satunya X yang dulu Twitter itu, Ya. itu ada utas yang menunjukkan data negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Oke. 10 besar atau berapa besar itu yang sama ditayangkan. Nah, Tahu yang juara siapa? apa? Indonesia. Indonesia. Nomor 1. Nomor 1. Jumlah perokoknya. Ah. Oh gitu ya, bukan Cina ya? Bukan. Jadi kalau ngomong dukungan pemerintah sekarang situasinya seperti apa, yaitu cerminan situasi yang kita hadapi, yang kita alami sekarang ini. Kalau ngomong dukungan pemerintah, sebenarnya ini menyedihkan karena yang saya tahu, nanti teman-teman bisa cek sumber-sumber informasi A1 yang dimiliki. Indonesia itu salah satu yang memprakarsai, mendorong penyusunan draft FCTC. Ini teman-teman harus tahu ya, Framework on Convention of Tobacco Control. Kerangka kerja Konvensi Pengendalian Tembakau. Indonesia dulu paling depan pas ngedraft. Saat sedunia itu terlibat di awal. Iya. Pinter-pinter tuh orang Indonesia itu. Tapi giliran tanda tangan harus ratifikasi negara-negara sedunia yang anggota PBB itu mundur. Itu tahun 2010-an awal gitu. 2010-an awal. 2010-an ratifikasi tembakau itu. Atau malah 2000, aku lupa tahunnya, tapi di kisaran itu. Betul, tapi di tahun sudah di tahun 2000-an itu Indonesia yang salah satu yang paling depan ketika ngedraft. Apik toh naskah FCTC itu. Tapi itu tadi sampai sekarang 2024 belum juga tanda tangan. Nggak ikut meratifikasi itu. Tidak. Dan sedunia itu tinggal 9 negara dan wilayah-wilayah berdaulat, artinya bukan negara gede. Yang negara gede itu cuma Indonesia. Yang lainnya itu Liechtenstein, Somalia, negara-negara yang nyaris beberapa negara gagal itu. Indonesia masih di situ, rombongan negara-negara yang belum tanda tangan FCTC. Loh, istilahnya negara-negara besar, tapi dia juga diuntungkan oleh industri tembakau. Nyatanya meratifikasi juga. Cina tanda tangan ratifikasi. Indonesia aja yang hitungan negara gede dan belum tanda tangan. Wisin. Sampai kalau ngobrol sedunia tentang kesehatan, ngomong tobacco control ya jadi negara yang paria loh, kok nggak punya hak suara untuk urun rembuk, apalagi misalnya bagaimana transisi aman untuk petani, untuk pekerja yang terlibat di produksi dan distribusi rokok gitu. Nggak ada suara, nggak ada hak untuk kamu ikut ngomong, kamu nggak mau tanda tangan dokumennya. Itu. Nah, kalau ngomong kemudian situasi yang kita hadapi sekarang, teman-teman pasti tahu SDGs ya. Sustainable Development Goals yang dulu MDGs tapi sudah dimutakhirkan, betul. Itu salah satu jabaran konkret dari instrumen-instrumen hak asasi manusia. Dan nanti teman-teman bisa cermati, tidak ada satupun indikator SDGs itu yang tidak terkait dengan industri rokok. Sebagian besar itu terkait, mungkin kaitannya agak jauh tapi tetap terkait. Yang kalau ini dampak produksi, distribusi, dan konsumsi rokok itu tidak ditangani, pencapaian indikator SDGs ini entah nanti akan seperti apa. Kalau kemudian Indonesia ada yang gembar-gembor ngomong bonus demografi, kalau ini tidak diurus, implikasi buruk dari industri rokok ini, produksinya, distribusinya, konsumsinya, yang ada bukan bonus demografi, bencana demografi. Sudah kelihatan itu tanda-tandanya. Sekarang penyakit tidak menular yang terkait erat dengan konsumsi rokok itu, entah paru, entah jantung, entah hipertensi segala macam itu, semakin mudah pasien yang datang ke rumah sakit itu. Beberapa minggu yang lalu saya barusan ketemu dengan satu teman yang 5 tahun terakhir itu bergeser ke vape. Usianya 28 tahun sekarang. 5 tahun bergeser ke vape
dengan asumsi seperti yang digembar-gemborkan juga, lebih aman, lebih sehat, lebih bersih, lebih baik ya intilahnya. Apa yang terjadi? 5 tahun dia nge-vape, tiba-tiba dia kayak ada yang menonjok ulu hatinya. Oke. Ternyata belakangan itu sudah ke IGD dikira GERD, dikasih obat GERD, nggak mempan, masih ada sakit nyeri yang nggak karu-karuan itu. Ke dokter beruntun akhirnya sampai dirujuk ke dokter paru. Baru ketemu ternyata di momen ketika dia merasa tonjokan pertama di ulu hati itu momen di mana paru-parunya meledak, paru-paru kanan. Oke. Karena efek vape tadi. Jadi paru-parunya jadi seperti balon yang bolong. Mau dikasih pompa udara seberapapun mesti stop, wong bolong. Akhirnya teman itu sekarang paru-paru kanannya ditambal dengan aluminium, di kepalaku aluminium, titanium alloy. Ditambal. Karena nggak bisa nutup sendiri, nggak bisa pulih, sudah ditunggu, diusahakan, diterapi, nggak bisa. Jadi harus ditambal dengan titanium alloy. Dokter bilang ya teruskan saja kalau masih pengen nge-vape gitu, nanti sebentar lagi kan paru-paru kirimu ikut, perlu ditambal titanium alloy. 28 tahun. Usia yang seharusnya menjadi usia emas untuk produktivitas menyumbang kepada modal insani yang lebih. Nggak bisa. Jadi kalau ngomong 100 sekarang, ini harap-harap cemas ini. Ngomong SDGs, Indonesia harap bisa nyampe enggak itu capaian-capaian indikator SDGs? Enggak. Dan itu Mas Sugeng dan teman-teman berkaitan erat dengan tema nanti 31 Mei 2024 ini. Jadi teman-teman, 31 Mei itu setiap tahun diperingati, ditandai sebagai World No Tobacco Day. Di Indonesia diterjemahkan menjadi Hari Tanpa Tembakau Sedunia, HTTS, WNTD, HTTS, WNTD, lembaga Inggris, dan HTTS. Saya pengennya nggak cuma 31 Mei, 1 Januari sampai 31 Desember itu seharusnya semua menjadi HTTS. Ini kan AL. Namanya peringatan simpul. Pengen saya teman-teman semua itu menjadikan setiap hari sebagai HTTS. Let's make every day as World No Tobacco Day. Tema tahun ini 2024 adalah melindungi anak dari campur tangan rongrongan industri tembakau. Protecting child from or against tobacco industry interference. Karena tadi kalau ngomong kelompok rentan di antara manusia yang majemuk kan salah satunya anak. Bapak kondur di kantor merokok, di ruang merokok sama teman-temannya, pulang gendong anak, meluk anak, malah ngasih racun. Toh di sekolah gurunya rokok, kena asap ke orang lain juga murid-muridnya. Di tempat ibadah, pemuka ibadahnya merokok juga. Di angkutan umum, sopir angkutan umumnya merokok juga. Di jalanan, yang bermotor di depannya merokok juga. Di mana-mana ruang publik itu anak-anak menjadi salah satu kelompok paling rentan, termasuk ketika bicara tentang paparan asap rokok orang lain itu. Iklan rokok alambok di mana-mana. Bahkan dekat gerbang sekolah sudah ada warung yang dicat warungnya oleh pabrik rokok. Jadi dikepung oleh segala macam tadi bujukan disinformasi, bukan misinformasi ya, karena mereka itu tahu bahwa itu informasi yang keliru. Jadi kan disinformasi, tapi terus digelontorkan. Jadi orang kiranya itu benar ya, kayak temanku tadi yang 28 tahun tadi, mikirnya, wah ini lebih bagus, lebih sehat, lebih bersih, lebih baik. Siapa bilang paru-paru ini bocor? Gitu Mas Sugeng. Tapi situasi dulu dengan sekarang sebenarnya beda ya. Maksudnya dulu kan ono liga danhi, liga produk-produk rokok toh Mbak. Maksudnya ada situasi yang sebenarnya perjuangan teman-teman itu di titik tertentu ya ono gak gitu. cukup Mas Sugeng, karena dulu mungkin sekian tahun yang lalu ketika Mas Sugeng masih nonton TV gitu, yang ada TV saja penyiaran itu, TV radio. Hari ini kanalnya
itu nggak terkendali. Internet itu menyediakan kanal yang nggak lagi bisa dibatasi. Undang-undang penyiaran kan membatasi iklan rokok tuh tayangnya jam berapa. Lah internet itu 24 jam sehari dimanapun masuk. Kita buka kanal berita, nggak usah perlu disebut lah, semua kanal berita itu begitu buka, loh, yang pop up judul bolak-balik iklan rokok. Mau buka kanal apapun yang judul tahu ya teman-teman, itu bahasa Jawa, muncul pop up gitu iklan rokok. Jadi arenanya itu menjadi semakin luas dan regulatornya ini gagap. Nggak bisa kemudian, oh aku perlu melindungi anak juga di sini lah. Sekarang ada berapa anak sih yang nggak pegang gawe? Orang tua kadang-kadang malah merasa sudah mencukupi kebutuhannya kalau sudah dikasih gawe dan diam, nggak ngecek apa yang dibuka oleh anak. Iya, tapi sekarang gimana Mbak? Fokusnya itu akan, kalau tadi isunya juga sudah maksudnya perlindungan terhadap anak itu. Lalu konteks pembatasan rokok-rokok di ruang publik. Lalu kayak di Jogja ini kan Malioboro, walaupun itu ya secara formal kan ada, walaupun ada yang sesekali, tapi progres lah. Mungkin di tempat-tempat lain itu kan ada gitu. Nah, nek tinggu untuk anak-anak atau apa itu menjadi tema utama HTTS tahun itu lebih karena tahun apa? Ini. Nah ya tahun ini, maksudnya lebih karena apa kalau difokuskan di sini? Pertimbangannya saya perlu baca lagi, saya belum baca kenapa komunitas sedunia menetapkan. Itu menjadi isu, maksudnya itu isu bukan isu ini tema nasional, tema Global. dunia ya. Oke. Barangkali ya karena temuan-temuan penelitian terakhirnya menunjukkan ancaman kepungan kepada anak itu semakin buruk. Karena ini kalau ngomong Indonesia ya, Indonesia itu punya konvensi anak sudah diratifikasi oleh Indonesia. Oke. Tapi komitmennya, kemauan politik Indonesia untuk kemudian melindungi anak secara paripurna, termasuk dari ancaman rokok itu belum terlihat nyata lah. Karena kalau misalnya kita lihat kebijakan kabupaten kota layak anak, salah satu indikatornya itu dengan ini penerapan kawasan tanpa rokok, artinya kawasan tanpa produksi, promosi, distribusi dan konsumsi rokok. Zero toleran seharusnya. Tapi bahkan misalnya yang ngomong Jogja, ngomong DIY lah, ngomong Jogja. Sleman itu kan kabupaten layak anak. Tapi teman-teman lihat, orang masih bisa dengan cueknya merokok di ruang publik di mana di situ ada anak-anak. Artinya sudah tercederai satu indikator, tapi tetap disemati kabupaten layak anak ini kan seremonial, predikat saja. Substansinya entah, nggak kemudian dievaluasi betul-betul itu. Lalu kalau ngomong kebijakan yang lainnya, teman-temannya Mas Sugeng ya yang menyimak sesi ini, tolong cari dan baca buku A Giant Pack of Lies. Itu buku yang ditulis oleh Mbak Mardia Hamim, jurnalis senior dulu di Tempo, sekarang sudah memilih untuk purna gitu. Dia meneliti dokumen rahasia yang disita oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat dari industri rokok. Dokumen rahasia yang salah satunya ada surat yang tadi menyebut, yang di awal disebut Mas Sugeng itu loh, target mereka itu anak-anak. Itu target potensial. Target iklannya itu memang itu anak-anak. Dan itu ada dokumen internal industri rokok yang menyatakan itu. Kalau nggak keliru yang ngomong itu orang dari RJ Reynolds, salah satu merek rokok, yang mengatakan instruksi pemasarannya adalah sasar baik-baik anak-anak karena itu calon pelanggan di masa potensial ke depan. Betul, harus dirawati tanda kutip dari kecil itu. Nah, di buku itu juga ada uraian tentang dulu kita pernah kehilangan ayat tembakau ketika nyusun Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009. Ayat itu balik ke dalam undang-undang sebelum ditandatangani oleh tantangan presiden ya.
Ya mestinya. Itu, tapi yang menghilangkan, yang nyetip ayat itu sampai hari ini, Enggak disanksi, enggak diapa-apain gitu. padahal itu nyata-nyata korupsi loh. Tapi nggak ada. Itu dulu apa ya? Yang hilang itu Ayat tembakau iya maksudnya adiktif. oh status sebagai Ya. zat adiktif. Itu disetip, dihapus. Nggak ngerti setipnya harganya berapa. Yang hilang itu ya. Aku rada lali ya, Mbak. Itu. Nah, di buku itu juga ada sekian banyak ulah intervensi dari industri tembakau kepada kebijakan Indonesia. Itu menghilangkan ayat tembakau itu sudah satu hal. Tapi juga bujui teman-teman jurnalis untuk membuat liputan yang tidak mendiskreditkan industri rokok. Nah, hari-hari ini baru diluncurkan A Giant Bag of Lies Part 2, part kedua yang disusun oleh teman-teman jurnalis di Aliansi Jurnalis Independen. Oke. Nah, hari ini tadi saya sempat menyimak juga sesi peluncurannya sebelum ketemu Mas Sugeng. Masih ditemukan intervensi campur tangan di rokok itu ke kebijakan. Salah satu yang tampaknya rutin itu adalah urusan cukai rokok. Oke. Yang normalnya di sekian negara dunia yang peduli perlindungan anak, perlindungan kesehatan itu, cukai itu ditarik. Kalau teman-teman belajar ekonomi, cukai itu adalah satu alat ekonomi, alat keuangan untuk mengendalikan konsumsi produk. Jadi kalau mau, terutama produk yang punya dampak buruk. Nah, kayak disebut sintek gitu ya. betul, cukai Pajak itu dosa. sinteks, pajak dosa. Kenapa disemati itu? Karena seharusnya dia tidak diedarkan ke publik karena dia bukan barang yang normal, yang wajar, baik dikonsumsi oleh manusia. Oke. Kita kan susah sekali menaikkan cukai rokok. Iya. Ya karena tadi ada rembesan intervensi campur tangan dari industri tembakau ke kebijakan keuangan Indonesia. Jadi jangan kira yang tampaknya di depan seremonial manis-manis itu di belakang, bagaimana caranya cukai itu tidak naik. Karena kalau itu dinaikkan secara signifikan seperti yang diambil oleh negara-negara dunia, konsumsi rokok tadi ranking kita juara 1 dunia itu akan semoga bisa turun kalau di kebijakan cukai itu diterapkan kebijakan yang pro publik. Tapi hari ini kita belum punya kemauan politik yang kuat dari para pejabat kita. Saya sedikit mengingat skripsi saya. Jadi orang terkaya itu kan industri rokok, oleh orang yang punya rokok itu orang terkaya, itu ada dulu 2 atau perusahaan gede misalkan. Lalu konsumen rokok itu rata-rata menengah ke bawah, iya kan? Itu datanya ada, menengah ke bawah itu paling banyak. Nah, lalu isu kesehatan itu juga kesehatan itu kan piye ya? Di satu sisi itu jelek di rokok itu, tapi nggak ada pembatasan yang gimana itu loh, dan itu masih kayaknya sakjane kepiye nek kan nggak ke kebijakan. Nah, wi sakjane piye sih Mbak? Sakjane problemnya itu di mana? Apakah di pemerintah? Political will-nya itu ketoke kok aras-arasen gitu, karena mungkin dananya gede, atau sebenarnya juga ya udah orang menganggap rokok itu budaya, kultur, wis nggak apa-apa kan gitu. Lalu orang kan isunya masuknya ke situ. Ya soal reptek macam ini budaya dan macam-macam, ya kan gitu. Lalu piye itu kan kalau kita ngomong kemanusiaan, kerangka yang paling netral semuanya, nggak ngomong latar budaya, nggak ngomong latar keyakinan, nggak ngomong latar yang lain, itu adalah pendekatan berbasis hak asasi manusia. Kalau ngomong tentang kemanusiaan, sekali lagi standar yang paling universal, tidak bias suku, budaya, tradisi, keyakinan, dan bias-bias yang lain itu adalah kerangka pendekatan berbasis hak asasi manusia. Instrumennya ya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak-Hak Sipil, Sipil Politik, dan Kovenan Hak-Hak
ekonomi sosial budaya. Nah, kalau bicara ke sana, relasi yang ada itu adalah relasi antara pemangku kewajiban dan pemilik hak. Pemangku kewajibannya tidak lain tidak bukan adalah negara, kewajibannya menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Pemangku haknya semua warga negara tanpa kecuali. Di kerangka ini, salah satu yang vital adalah kemauan politik. Kemauan politik itu kemudian bisa kita lihat dari wujud kebijakan-kebijakan, putusan-putusan apa yang diambil. Pro siapa, berpihak kepada siapa. Nah, kalau ngomong soal tembakau, soal rokok, kita bisa lihat Indonesia. Ngomongnya perlindungan anak, tapi iklan rokok dibiarkan merajalela, tidak hanya di luar ruang, di ruang luring, luar jaringan, offline itu, tapi yang online nggak kira-kira. Kanal, bahkan terakhir baru saja kita punya Insan Film Indonesia menyumbangkan satu konten ke Netflix yang ternyata ketika ditelisik, ia juga memicu kepenasaranan, rasa penasaran, saya ingin tahu orang muda kemudian mencoba rokok. Nah, sedih sekali itu. Tapi yo alasannya, ini kan kerjaan karya seni. Oke, siapapun merdeka untuk membuat karya, tapi tolonglah buat karya, sumbangkan karya yang mendorong semakin baiknya situasi penghormatan, pelindungan hak asasi manusia, bukan malah menjadi energi perusaknya gitu. Nah, kalau ngomong kemauan politik, Mas Sugeng dan teman-teman, itu langka kalau ngomong tadi di ranah pengendalian tembakau. Jadi ya, saya sih berharap betul Indonesia, meskipun ini ya ngomong tentang rezim dari masa ke masa, ya hampir tidak ada satupun yang terbebas dari intervensi industri rokok, tapi semoga ada ruang untuk berbenah lebih baik lagi sehingga ini ada kesempatan revisi undang-undang penyiaran, meskipun sudah ada masalah gede di pelarangan tayangan liputan investigasi, hal yang menjadi tanda tanya besar karena liputan investigasi itu salah satu yang kemudian membuka banyak pencederaan hak publik. Kalau itu dilarang, lah publik mau tahu dari mana? Nggak ngerti. Ditanya yang baik-baik aja. Berita baik-baik itu definisi saja, jadi nggak jelas ya. Kita kan ngomong berita ya standarnya kode etik jurnalistik, toh bukan yang lain-lain. Ini diberitakan. Ya, itu kalau ngomong kemauan politik ya tadi. Oke. Nah, ini menarik di luar itu. Jadi kadang kan kita kan tetap berteman dengan teman-teman tuh. Itu kan aslinya juga teman-teman sendiri ya, orang yang kita kenal. Iya, dalam konteks itu kan juga teman. Nah, istilahnya di isu lain yang sering bertemu di itu mereka di kubu yang berbeda istilahnya gitu. Dan sering berdialog dengan ini mereka beberapa alasan, makanya ada buku apa itu nikotin bar atau apa itu yang dituduh itu didanai farmasi atau apa lah kan, yang mengkritik rokok lah itu didanai industri rokok gitu. Tapi kan itu pun sebenarnya bener nggak yang farmasi kan nggak, misalkan bisa deh. Nah, tapi mungkin bisa dijelaskan apa hubungannya, kan enggak gitu misalkan apa enggak itu menjadi sering istilahnya muncul di diskusi tuduhan-tuduhan atau apa seperti itu. Yang jelas, lagi tadi saya ngomongnya mulainya pijakannya ya tadi pendekatan berbasis hak asasi manusia. Okay. Kalau bicara ke sana terkait dengan pemanfaatan tembakau itu, kalau untuk kesehatan ya diekstrak untuk keperluan farmasi, untuk kan ada ada elemen untuk menenangkan apa itu kan bisa diekstrak untuk kebutuhan pengobatan, kebutuhan menolong pasien bisa. Masih memungkinkan. Betul, tapi tidak. Kan sudah terbukti mateni gurem, mateni lintah bisa melepaskan gigitannya di kulit manusia kalau dikenai rajangan tembakau, itu kan sudah evidence based. Tapi tidak kemudian dimasukkan ke paru-paru lah, paru-paru manusia itu yang dibutuhkan oksigen tuh. Untuk kemudian diedarkan ke seluruh sel tubuh. Lah kok malah digelontori dengan
CO2 dan macam-macam itu. Kalau teman-teman lihat nanti di rokok, di tembakau, di rokok itu sudah ada berapa? 7 ribuan zat yang ada di situ. Ada racun tikus itu arsen, ada amonia, ada yang kalau teman-teman perempuan suka pakai cat kuku, pembersih kuku itu juga ada gitu di rokok itu, sampai termasuk ya segala macam zat yang kalau ada di baterai, batu baterai yang kering, baterai kering itu ada di situ juga. Jadi kalau kemudian dipertentangkan dengan apa? Warisan budaya. Isunya itu warisan budaya, lalu soal petani. Isunya yang sering dianuin itu Pak, warisan budaya, petani plus perang industri. Ngomong warisan budaya ya kita gunakan, kita ambil yang menjunjung, mendukung, dihormatinya martabat manusia. Yang tidak ya tidak kemudian perlu dilestarikan, dipakai terus toh. Itu kalau ngomong warisan budaya. Kemudian kalau ngomong petani, ada banyak bukti negara-negara yang petaninya awalnya mungkin bertani tembakau, pernah ngambil selingan. Kan tembakau itu bisa ditanamnya di musim kering toh. Tapi kemudian mereka mengganti dengan komoditi yang lain yang lebih hijau, tanda kutip lebih ramah bumi, dan tadi selaras dengan keberlanjutan yang ada di mandat SDGs tadi. Tidak ada ceritanya kemudian yang berganti komoditas tanaman itu lalu jatuh bangkrut dan melarat, nggak ada. Jadi tolong teman-teman bukalah mata, belajar dari pengalaman di negara-negara dunia, jangan kayak kata tinggal di bawah batok tempurung kelapa itu loh. Nggak mau belajar dari negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Lalu kalau ngomong perang industri, lah industri rokok itu sekarang berada di Indonesia, kenapa? Karena di negara-negara lain mereka sudah kepepet, sudah dibatasi kencang oleh regulasi yang pro kesehatan publik. Jadi mereka larinya ke Indonesia yang pejabatnya, pengambil kebijakan publiknya masih tanda kutip bisa dibeli, diiming-imingi dengan apapun oleh industri. Jadi ya itu hukum pasar, hukum ekonomi yang cetowelo-welo atau terang benderang. Kalau industri dibatasi di satu area, ya dia kan mencari area lain yang dia merasa lebih longgar, lebih luas bergerak kok. Dan buktinya itu di salah satu World Tobacco Asia, itu pameran industri tembakau di Asia yang paling gede ya, cetok jelas di situ disebut Indonesia itu benteng terakhir industri rokok. Harusnya pemerintah Indonesia malu karena punya komitmen atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Tapi nggak ada tuh yang malu. Kayak senyum-senyum aja kemana-mana yang ini jadi PR besar bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Apalagi ya? Apalagi? Apa lagi yang tertinggal yang sebelum tadi sempat? Kalau ngomong era digital sekarang ini, teman-teman hampir yakin tidak ada yang tidak punya gawe ya. Itu salah satu implikasi yang wajib kemudian kita hadapi adalah betapa arus informasi itu membuat orang gelagapan. Karena sebegitu derasnya, sebegitu cepatnya, jadi kayak orang tunggang langgang gitu. Nah di situ sekarang kita mungkin hampir ini ya makin sering mendengar kata misinformasi dan disinformasi. Itu tantangan terkini yang kita alami ketika bicara tentang ekosistem informasi di era digital. Jangan keliru, industri rokok itu salah satu aktor besar disinformasi abad ini, abad lalu dan abad ini. Kalau teman-teman bisa lihat tadi yang buku tulisan Mbak Mardia Hamim dan teman-teman, A Giant Bag of Lies itu, di situ bisa dilihat betapa disinformasi itu digelontorkan oleh di rokok. Kalau sempat juga nonton film, silakan tonton film lama ini, film lama The Insider. Itu dokumen riwayat hidup Pak Jeffrey Wigan, salah satu whistleblower dunia tentang kebohongan industri rokok.
Jadi dia mengalami persekusi yang nggak main-main ketika berusaha membongkar kebohongan industri rokok dengan melakukan debunk, menyajikan kebenaran yang dia tahu karena dia seorang ahli kimia. Kalau ini teman-teman juga bisa lihat film itu. Tapi itu puncak-puncaknya persekusi atas mereka-mereka yang melakukan debunk atas disinformasi oleh industri rokok itu, karena di Jogja pun, di Indonesia pun, teman-teman yang berjuang untuk menyelamatkan hak publik, hak asasi manusia dari rongrongan industri rokok itu juga mengalami ancaman, mengalami tekanan yang kami hadapi sendiri. Mas Jugeng juga ada di situ. Teman-teman di Jogja yang peduli tobacco control, Juni ini nanti, Juni 2024 itu akan mengenang, memperingati sewindu kami mendapatkan putusan kasasi dari MA atas gugatan yang dilayangkan ke kami, ke Jogja Sehat Tanpa Tembakau JSTT. Jadi 2014 kami ingat betul, kami menerima somasi, sudah dijawab dengan rajin, tapi tetap dilayangkan gugatan ke pengadilan. Kami menjalani sidang waktu itu. Gugatannya kalau harus bubar atau ganti nama, karena mereka nggak mau ada nama Jogja Sehat Tanpa Tembakau, harusnya Jogja Sehat Tanpa Rokok kata mereka. Atau kalau nggak mau bubar, nggak mau ganti nama, harus bayar nilai kerugian yang mereka bilang hitungannya 1,2 sekian miliar rupiah. Jelas teman-teman relawan volunteer kerja tobacco control nggak punya duit, mau kemana-mana cerita ke warga yang modal dengkul, modal mulut, salin dia PowerPoint gitu. Ya kita menggalang kekuatan dari teman-teman pro bono juga. Pengacaranya datang dari Jakarta, berkereta 2 minggu sekali untuk datang sidang. Sampai akhirnya karena Majelis Hakim di Pengadilan Negeri menolak gugatan, mereka banding. Kita udah ketar-ketir ini Majelis Hakim IB. Pengadilan banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Mereka kasasi ke Jakarta. Itu dari rimba hukum yang entah seperti apa toh. Kita cuma bisa menunggu, tapi Juni 2016 terbit putusan kasasi yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama dan putusan pengadilan banding. Jadi teman-teman TC Yogyakarta selamat dari kewajiban membayar 1,2 sekian miliar itu. Itu salah satu contoh nyata dialami teman-teman Jogja sendiri terkait tadi. Ada ancaman kepada yang menyuarakan kebenaran, termasuk melawan disinformasi yang digelontorkan industri rokok itu. Jadi teman-teman yang punya KW, yang punya medsos, ayo sumbangkan ketukan jari untuk tadi memajukan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk dari dan rongrongan dari interferensi industri tembakau. Oke, makasih Mbak Wiji. Ini sebenarnya yang mau dibahas itu banyak, tapi nanti ya teman-teman yang lain aja. Gantian. Kan secara detail macam-macam Mbak, ada di isu pertanian. Oh iya, yang tadi soal warisan budaya dan buku yang selalu diagung-agungkan teman-teman itu, Nicotine War. Teman-teman tolong cari buku baru terbit 2024, judulnya Kretek Kapitalisme. Itu yang menulis seorang antropologis, Bu Marina Welker. Jadi silakan ya sedikit-sedikit belajar bahasa Inggris lah. Itu supaya tahu terjemahannya. Sementara Google Translate. Kalau ada yang mau urun jasa pro bono penerjemahan, terima kasih banyak supaya literasi warga Indonesia semakin kuat, termasuk terkait dengan disinformasi di sekitar rokok ini, akan sangat berterima kasih teman-teman. Tapi baca supaya lebih melek. Berarti buku soal rokok banyak ya, Nicotine War tadi, lalu yang terakhir Giant ini Pack of Lies, lalu ada buku itu juga 1-2 ya. Sudah. Lalu buku kisah-kisah mereka korban rokok yang itu ada juga. Lehernya bolong itu ada juga. Terbitan teman-teman kita adalah korban. Oke, sementara itu ya Mbak Wiji. Makasih, ini
mau ganggu waktunya diterima. Lain waktu sehat-sehat. kalau ke Jogja ya kita ganggu lagi, boleh lah. Oke, nanti Beliau aku kabari lagi. sebenarnya tidak Pak sekedar pakar soal rokok, macam-macam. Soal HAM tadi, makanya tadi kan nyinggung HAM, beliau itu luar biasa, isu HAM itu ngelotok. Oke Mbak Wiji, ini sesi terakhir udah selesai. Terima kasih udah mengganggu waktunya. Lalu kira-kira agenda ke depan apa ini untuk isu-isu rokok ini? Sedikit aja. Yang jelas HTTS ini 2024 teman-teman Jogja mau mengupas buku yang tadi aku sebut, Oke. Kritik Kapitalisme itu, tunggu saja nanti ada informasinya di medsos teman-teman pasti. Lalu teman-teman yang se-Indonesia punya konferensi rutin tiap tahun. Oke. Nanti tahun ini akan ada di Bandung akhir bulan Mei mendekati HTTS. Jadi di situ akan berhimpun teman-teman yang menceritakan pengalaman praktik baik atau mungkin tantangan-tantangan terkini. Wujudnya paper dipresentasikan, disajikan di konferensi gitu. Oh, Nanti berarti- akan ada prosedingnya, bisa diakses. Oke, berarti akhir Mei ini ya? Akhir Mei. sama awal Juni ada agenda soal itu. Oke, nanti sebelum mereka berkegiatan diupload dulu ini. Obrolan itu sebagai prolog ini. Nanti aku bagi ini link proceeding pranala proceeding yang lalu, jadi teman-teman bisa baca. Taruh di deskripsi. di link. di pranalanya, linknya ditaruh di Oh, deskripsi boleh. Siap. tayangan ini nanti. Oke, siap. Oke, makasih ya Mbak Wiji telah mengganggu Sami-sami. waktunya, dan semoga teman-teman juga mendapatkan informasi. Semoga makin melek dan lawan hoax, lawan disinformasi industri rokok dengan tadi baca dan bagikan pengetahuan, baca bagian pengetahuan. Oke, siap. Mari.